Halo semuanya, selamat datang di Sound Smokers, channel tontonan ya bersama saya Emon. Halo coy, apa kabar? Sepertinya gabut-gabut aja nih kalian. Nah, buat nemenin kegabutan kalian, gue bakal nyeritain sebuah film komedi romance tahun 2007 yang berjudul Superbad. Film ini menceritakan sekelompok pria culun dan polos di mana mereka belum pernah merasakan adu mekanik dan punya misi besar, yaitu adu mekanik untuk pertama kalinya sebelum mereka lulus. Walah, gimana keperjuangan mereka? Oke deh, langsung aja kita mulai dan intro. Film dimulai dengan seorang remaja sekolah menengah bernama Seth. Dia menelpon temannya Evan dan ngobrolin tentang adu mekanik pagi-pagi. Bahkan mereka berencana untuk berlangganan fans doang tapi patungan. Seth akhirnya tiba di rumah Evan untuk menjemputnya ke sekolah dan posisi masih telepon. Pintar. Ini adalah tahun terakhir mereka bersekolah dan kelulusan mereka sudah dekat. Oleh karena itu, Seth berpikir dia berhak untuk memarkir mobilnya di tempat parkir fakultas. Seth dan Evan mampir ke Indo April sebelum masuk sekolah, dan di dalam mereka mempelajari beberapa majalah menyenangkan dan mengambil beberapa makanan ringan. Mereka lanjut ngobrolin gebetan Evan yang bernama Becca dan gebetan Seth yang bernama Jules. Mereka khawatir karena mereka hanya memiliki sedikit waktu lagi untuk kehilangan momen pertama adu mekanik mereka sebelum mereka lulus. Karena mereka sangat tidak ingin menyandang gelar perjaka ketika lulus. Ya, kalau budaya sana masih perjaka setelah lulus sekolah itu hal memalukan soalnya ya coy. Maka dari itu mereka ingin adu mekanik dulu sebelum lulus. Ketika mereka meninggalkan Indo April, sekelompok pengganggu dipimpin oleh Jesse menghampiri mereka, dan Jesse memberitahu mereka bahwa mereka tidak diterima di pesta kelulusannya, dan dia pun meludahi Seth. Lalu mereka pergi tanpa ada perlawanan dari dua sahabat culun ini, meskipun mereka dipermalukan. Walah. Setelah kelas selesai, Becca mengembalikan pena Evan dan bertanya apakah dia akan pergi ke pesta kelulusannya Jesse. Dia mengatakan pada Becca bahwa dia akan memikirkannya, dan dia membual bahwa Evan memiliki banyak hal menyenangkan lainnya yang sudah dia rencanakan, sehingga dia tidak tahu apakah Evan bisa datang atau tidak. Namun Becca menyindir bahwa dia tidak pernah melihat Evan di pesta manapun, jadi jangan sok keras, dek. Di kelas memasak, Seth kesal karena dia tidak mendapat partner dan harus melakukan semua pekerjaan sendiri. Namun beruntung sang guru memasangkannya dengan Jules, karena partner Jules absen hari itu. Mereka berdua akhirnya memiliki waktu yang luar biasa menyenangkan saat memasak bersama. Dan setelah itu, Jules mengundangnya ke pesta yang dia adakan di rumahnya malam ini. Seth memberitahu Evan tentang pesta itu dan mereka berdua setuju untuk tidak memberitahu teman mereka yang bernama Vogel tentang itu, karena dia kelewat culun dan terlalu cringe katanya. Namun tiba-tiba Vogel muncul dan memberitahu mereka bahwa dia berencana untuk mendapatkan identitas palsu sepulang sekolah. Seth melihat ini sebagai kesempatan untuk mengesankan Jules, jadi dia memberitahu Vogel tentang pestanya, sehingga dia bisa membelikan mereka minuman dan membuat mereka terlihat keren di depan para gadis nanti. Lalu Seth memberitahu Jules bahwa dia akan mendapatkan ID palsu dan akan membawakan minumannya ke pestanya Jules. Tetapi Seth kesal karena Evan dan Vogel keduanya masuk ke sekolah yang sama karena Evan adalah sahabatnya, dan mereka selalu berencana untuk pergi ke perguruan tinggi bersama. Saat makan siang, mereka terus berbicara tentang gadis-gadis, dan Evan menyebutkan tentang betapa kasarnya dia terhadap Becca. Seth menjelaskan bahwa dia tidak menyukai Becca karena ketika mereka masih sekolah dasar, Seth hobi sekali menggambar pohon kaktus. Dan suatu hari Becca melihat gambarnya dan memberitahu kepala sekolah, yang langsung memanggil orang tuanya ke sekolah dan akhirnya Seth diskors. Setelah kelas selesai, Jules menyapa Seth dan menanyakan dia masih akan membawa minuman ke pesta kan. Jadi Jules memberinya $100 dan menentukan jenis minuman yang ingin dia inginkan. Dan Seth meyakinkan dia akan berada di sana dengan minuman keinginan Jules. Seth memberitahu Evan tentang situasinya dan bagaimana dia berencana untuk membuat Jules terkesan dengan minuman dan membuatnya cukup mabuk agar dia bisa mengajak Jules belajar bareng. Evan mencoba menjelaskan pada Seth bahwa
bahwa Jules hanya memanfaatkan dia untuk dapat membeli jamu doang dan bukannya naksir dengan Seth. Tetapi Seth meyakinkan bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk menghilangkan status perjaka mereka sebelum lulus sekolah. Dan setelahnya Evan berbicara dengan Becca tentang pesta itu dan mengatakan bahwa dia akan membawa beberapa minuman. Evan pun menawarkan bahwa dia akan membelikannya beberapa dan Becca tampak senang mendengar itu. Seth dan Evan menunggu Vogel sepulang sekolah dengan tidak sabar, dan ketika dia muncul, Seth sangat marah karena Vogel telah membeli ID palsu yang tampak bodoh dengan hanya satu nama, yaitu McLovin, berusia 25 tahun dan dari Hawaii. Tetapi Vogel meyakinkan mereka bahwa ID itu akan berfungsi, namun mereka tetap ragu akan hal itu. Seth dan Evan kembali ke rumah Evan untuk bersiap-siap ke pesta dan setuju untuk menjemput Vogel ketika dia pulang kerja. Tetapi Seth tidak bisa mendapatkan pakaiannya sendiri dari rumahnya karena jika dia pulang, dia akan dihukum karena mobilnya diderek karena salah parkir. Dan sedangkan Seth tidak bisa memakai pakaian Evan karena dia gemuk dan bajunya nggak muat. Satu-satunya pilihannya adalah memakai beberapa pakaiannya ayah Evan. Akhirnya mereka naik bus untuk bertemu dengan Vogel di luar toko kelontong di mana dia bekerja. Di sisi lain, Seth masih ragu tentang ID palsu Vogel yang kelihatan banget kalau itu palsu dan mengatakan dia hanya akan masuk ke dalam toko kelontong itu dan mencuri minumannya sendiri. Namun begitu dia masuk, Seth terus membayangkan semua skenario buruk jika dia salah langkah dan pada akhirnya dia keluar dan kembali ke teman-temannya di tempat parkir. Walah mas. Ketiganya naik bus lain ke toko minuman dan memberi Vogel uang dan daftar semua alkohol yang mereka perlukan untuk pesta. Ketika Vogel gugup dan ingin menyerah aja, Seth memaksanya untuk melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan ketika Vogel akhirnya pergi untuk beli, tiba-tiba dia dikejutkan oleh seorang pria yang merampok toko minuman itu dan membuat si kasir memanggil polisi. Seth dan Evan menganggap polisi telah tiba untuk menangkap Vogel karena mencoba menggunakan identitas palsu, sehingga mereka memutuskan untuk lari aja. Namun seorang pengemudi di tempat parkir secara nggak sengaja menabrak Seth dan sebagai permintaan maaf, orang itu menawarkan ke mereka untuk membawa mereka ke suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkan minuman gratis. Tapi hanya saja mereka berjanji untuk tidak melaporkan tabrakan tadi ke polisi. Merasa bersemangat, Seth dan Evan setuju dan masuk ke mobil. Kembali ke toko minuman, petugas menanyai kasir dan kemudian menanyai Vogel. Mereka memeriksa ID palsunya dan memuji nama McLovin adalah nama yang keren. Dan akhirnya Vogel diantar pulang oleh polisi itu. Anjir, random banget. Di sisi lain, Seth dan Evan tiba di sebuah pesta dan masuk ke dalam. Segera pria yang membawa mereka malah ditendang keluar dan dipukuli oleh tuan rumah karena dia tidak diundang. Seth dan Evan memutuskan untuk memanfaatkan kericuhan itu untuk kabur. Namun Seth kepikiran agar mereka membawa beberapa minuman aja lalu pergi. Tetapi Evan berpikir itu bukan ide yang bagus dan menolak ide itu. Sementara polisi yang mengantar Vogel tiba-tiba mendapat panggilan dan harus mengurus masalah di bar lokal dan Vogel terpaksa harus ikut. Di dalam bar ada seorang pria mabuk yang gila dan Vogel tidak sengaja malah membantu polisi untuk menangkapnya. Dan sebagai rasa terima kasih, para polisi itu memutuskan untuk merayakan keberhasilan mereka dengan membelikan Vogel beberapa bir sembari memberi nasihat pada Vogel tentang cara menggait wanita. Walah. Kembali ke Seth yang terjebak dalam pesta ketika mencoba untuk mengambil beberapa minuman. Namun dia malah diajak menari oleh salah satu gadis di sana. Setelah mereka selesai menari, Seth berjalan ke ruang tamu dan dua orang menunjukkan padanya ada noda darah bulanan yang nempel di celananya karena menari dengan gadis tadi. Seth merasa jijik dan pergi ke basement untuk membersihkan noda itu, sedangkan Evan menggunakan salah satu telepon di rumah untuk menelpon Becca dan memastikan dia tahu Evan pasti datang. Sementara di telepon beberapa orang masuk dan mulai nyedot narkoboys. Mereka mengira Evan adalah seorang yang mereka lihat di pesta sebelumnya, dan Evan pun akhirnya ikut nge-fly tinggi-tinggi bersama mereka agar tidak mendapat masalah. Saat di ruang bawah tanah, Seth menemukan satu kulkas penuh dengan minuman dan akhirnya mengosongkan beberapa wadah deterjen di dekatnya. Kemudian dia mulai mengisi botol deterjen itu dengan minuman yang ada di kulkas.
Polisi terus minum dengan Vogel sampai mereka dipanggil untuk membubarkan sebuah pesta di rumah yang dimana rumah itu adalah tempat Seth dan Evan berada, dan mereka pun segera menuju ke sana sambil tetap minum. Ketika Seth kembali ke atas dengan wadah deterjennya, dia dihadapkan oleh tuan rumah pesta, di mana wanita yang mengajak dansa Seth adalah tunangan dari tuan rumah itu. Namun perkelahian besar terjadi dan untungnya Seth dan Evan berhasil lolos dan kabur. Saat di jalan, Seth memberitahu Evan dia marah padanya karena membuangnya sendirian di pesta tadi dan dia harus menghadapi mas-mas garang. Namun tiba-tiba para polisi tadi menabrak Seth karena mabuk dengan Vogel di dalam mobil. Mereka akhirnya menyuruh Seth dan Evan tiarap dan berusaha membalikan situasi dan menyalahkan mereka karena mereka di bawah umur dan minum alkohol. Salah satu polisi menulis laporan saksi untuk Vogel untuk ditandatangani dan memastikan bahwa polisi tidak disalahkan karena sudah menabrak Seth. Si polisi keluar dari mobil dan melihat bahwa Seth dan Evan ada di sana, dan Evan pun berlari untuk mengalihkan perhatian polisi. Sementara Seth dan Vogel berlari ke arah lain. Polisi tidak bisa mengejar mereka dan akhirnya kembali ke mobil. Mereka masih memiliki beberapa minuman dan menyadari bahwa mereka hanya 3 blok jauhnya dari pesta di mana mereka ditugaskan. Di sisi lain, mereka berdebat ketika Seth mengetahui bahwa Evan akan sekamar dengan Vogel di perguruan tinggi nanti. Dan sampailah mereka di pesta Jules. Seth mengambil beberapa minuman dan memasuki pesta sendirian di mana Jules melihat dia dan membiarkan semua orang tahu dia ada di sana. Mereka semua berterima kasih atas minuman Seth dan akhirnya dia minum banyak. Salah satu teman BK mendekati Evan dan mengatakan padanya bahwa BK sangat mabuk dan telah menunggunya sepanjang malam. Evan bilang bahwa itu akan salah jika mencoba mengambil keuntungan saat BK mabuk, tapi temannya mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa jika mereka sama-sama mabuk. Akhirnya dia membawa botol ke kamar mandi dan berusaha membuat dirinya mabuk. Di sisi lain, Vogel melihat gadis yang dia taksir di sekolah menari di ruang tamu, dan Vogel memutuskan untuk berdansa dengannya dan membuat terkesan dirinya dengan identitas palsunya. Begitu Evan mabuk, dia berjalan menuju BK dan mereka pun minum sedikit lagi dan lalu BK membawa Evan ke dalam kamar di lantai 2. Di sana mereka mencoba untuk memijat satu sama lain, tapi Evan merasa tidak nyaman dan mengatakan bahwa dia terlalu mabuk. BK pun mengolok-ngolok dia, tapi kemudian si BK malah muntah dan BK meminta dia untuk pergi memanggil temannya agar bisa merawatnya. Sementara Seth sedang bersama Jules dan meminta Jules untuk ngobrol-ngobrol santai di luar. Seth mencoba nyeruduk Jules, tapi Jules menolaknya, menjelaskan bahwa dia benar-benar sadar dan tidak merasa nyaman mencium Seth atau melakukan hal lain karena Seth terlalu mabuk. Dalam keadaan mabuk berat, Seth kecewa karena rencananya nggak berhasil dan pingsan tanpa sengaja memukul mata Jules dengan kepalanya saat dia jatuh. Polisi akhirnya tiba untuk membubarkan pesta yang mengancam para remaja dengan senjata jika mereka tidak meninggalkan pesta itu. Seth mendengar bahwa polisi ada di sana dan segera pergi mencari Evan. Seth pun menemukannya pingsan di sofa karena minum terlalu banyak, sehingga dia mengambil Evan dan membawanya keluar dari pesta. Para polisi naik ke atas dan terkejut menemukan Vogel bersenang-senang dengan gadis yang dia taksir. Namun si gadis ketakutan dan melarikan diri. Para polisi pun kemudian meminta maaf karena menyela waktu mereka dan menjelaskan bahwa selama ini mereka sebenarnya tahu kalau namanya bukan McLovin, karena mereka hanya ingin membuktikan pada Vogel dan diri mereka sendiri bahwa polisi juga bisa bersenang-senang. Apa sih? Mereka bertanya pada Vogel bagaimana mereka bisa menebus kesalahan mereka. Jadi Vogel meminta mereka untuk menangkapnya dari pesta dan menaruhnya di mobil polisi, sehingga semua anak di luar akan berpikir dia keren. Nggak dong mas. Evan bangun saat Seth menggendongnya dan mereka pun meminta maaf satu sama lain atas apa yang terjadi semalam. Evan mengundang Seth kembali ke tempatnya untuk menginap dan mereka berbaring bersama di lantai di dalam kantong tidur dan saling memberitahu bahwa mereka akan sedih ketika lulus sekolah nanti. Seth dan Evan pun mengungkapkan mereka bakal saling bersahabat sampai kapanpun dan akhirnya pingsan karena mabuk. Keesokan harinya, Seth nampak malu, tetapi Evan mencoba untuk menenangkan suasana dengan menanyakan apakah dia ingin hangout daripada bergegas kembali ke rumah. Mereka pun setuju pergi ke mall bersama sehingga Evan bisa beli bed cover untuk dipakai di asramanya saat di perguruan tinggi nanti. Saat di mall, Seth dan Evan bertemu dengan BK dan Jules yang sedang belanja bersama. BK ada di sana untuk membeli bed cover baru untuk Jules karena BK sudah muntah di kamarnya kemarin. Dan akhirnya
Mereka berempat pun saling meminta maaf dengan suasana canggung dan mengajak Seth dan Evan belanja bareng. Jules pun mengajak Seth untuk belanja bedak buat nutupin memar di matanya. Sementara Evan dan Becca memutuskan untuk pergi berbelanja selimut bersama. Dan filmnya pun tamat. Namanya juga film komedi ya, random banget alurnya. Tapi setidaknya perjuangan Seth dan dua teman culunnya ini tidak sia-sia coy. Karena akhirnya mereka dapat cewek masing-masing. Mana cantik-cantik cuy. Waduh anjir. Oke deh, pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mabuk. Udah itu aja. Sekian dulu dari Emon, see you next time dan dadah.